I say goyang dangdut, goyang dangdut, 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 goyang dangdut, dangdut dangdut, goyang goyang dangdut. goyang dangdut. She hit the floor, next thing you know, so you got low, 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 low. She was back at where I danced, no need but to scratch. Turn around and get a big booty flat. She hit the floor, next thing you know, so you got low, 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 low. Oke, setelah berada di aplikasi Alex Motion, kita masuk ke bagian Icon Plus ya. Kita pilih aspek rasio 1:1, kemudian kita buat proyek. Nah, untuk langkah pertama kita bisa masukkan layar hitam ya. Kita masuk ke bagian Icon Plus, kita masukkan layar hitam. Kalian bisa buat layar hitam di aplikasi Pixel Lab ya. Kemudian kita atur durasinya, kita atur ke bagian durasi 21 detik. Nah, setelah seperti ini kita bisa masukkan musik ya. Di sini saya ambil musik dari video. Oke, yang ini. Lalu kita masuk ke bagian titik 3 ini. Kita ekstrak audio. Lalu kita hapus videonya. Untuk cara menandai bitnya cukup mudah ya. Kalian tinggal klik saja bagian tanda plus ini. Oke, seperti ini. Kalian bisa ikuti ya. Oke, kita skip videonya supaya lebih cepat. Oke, kira-kira seperti ini ya jadinya. Kemudian kita klik layar hitam, kita pangkas di bagian detik 04,15, kita pangkas ke kanan. Kemudian kita bisa klik bagian layar hitam, kita bisa masukkan efek, kita klik efek, kita tambahkan efek, kita menuju ke bagian prosedural. Kita pilih efek yang bidang bintang sederhana ya. Nah, di bagian sini kita bisa beri kunci keyframe dulu. Kita beri icon blast. Kita atur X-nya menjadi 1448. Kita tekan titiknya. Kemudian kita pindahkan ke kiri ya. Kita beri icon plus lagi. Kita atur X-nya lagi menjadi 2667. Lalu kita tekan titiknya lagi. Kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti itu ya caranya. Nanti akan bergerak seperti ini. Kita kembali. Nah, di layar hitam ini kita bisa masukkan lapisan foto ya. Kita klik tanda plus ini. Kita masukkan foto 1. Kita paskan sesuai durasi layar hitam. Oke, di sini. Kemudian kita bisa beri stroke bagian foto ya. Kita masuk ke bagian border dan bayangan. Kita aktifkan bagian stroke. Lalu kita atur stroke-nya menjadi 4,0 ya. Kemudian kita ubah warnanya menjadi putih. Lalu kita kembali. Dan langkah selanjutnya kita bisa pangkas fotonya. Kita klik tanda panah ini. Nanti akan secara otomatis menuju ke tanda bit ya. Kita klik bagi. Nah, seperti itu caranya. Kalian bisa ikuti. Dan jika sudah dipangkas, kita bisa masukkan efek ya. Kita klik foto pertama, masuk ke bagian efek, kita tambahkan efek. Kalian bisa menuju ke bagian move and transform. Kita pilih efek yang ombang-ambing atau oscillate ya. Kita bisa setting, kita atur bagian sudut menjadi 0,00. Lalu bagian frekuensi kita atur menjadi 1,59. Lalu bagian magnitude kita bisa beri kunci keyframe dulu. Kita beri icon plus. Kita atur ke bagian 294,41 ya. Kita bisa tekan. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi. Kita atur menjadi 1,00 atau kita fullkan ke kiri. Lalu kita tekan lagi. Kita pindahkan ke kanan. Nah, seperti itu. Jika sudah, kita masukkan efek lagi ya. Kita menuju ke bagian warna dan cahaya. Kita klik yang efek paparan gamma atau exposure. Kita klik. Kita bisa beri kunci keyframe. Kita atur ke bagian 2,00. Kita tekan. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri icon plus lagi.
Kita atur ke bagian semula ya. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Dan jika sudah, kita bisa salin efek ya. Kita masuk ke bagian efek, kita klik yang titik 3 ini, kita salin efek. Kemudian kita tempelkan ke semua foto ya. Kita klik foto kedua, masuk ke bagian efek, kita klik titik 3 ini, kita tempel efek. Nah, kalian bisa tempelkan ke semua foto ya. Nah, jika sudah, kita klik foto pertama, masuk ke bagian move and transform, kita atur bagian zoom ya, yaitu bagian kedua dari bawah. Kita atur bagian foto pertama yaitu 100 px. Kemudian foto kedua kita bisa atur ke bagian 120 px ya. Lalu untuk foto ketiga kita gunakan 130 px. Jadi secara berurutan, atau kalian bisa sesuaikan di layar ini ya. Oh ya, bagian foto keempat kalian bisa klik, kita masuk ke bagian move and transform, kita atur arahnya ya. Kalian bisa ubah tampilannya ke arah kiri ataupun kanan. Oke, seperti ini. Lalu foto yang kelima kita atur ke arah kanan. Kemudian bagian foto ke-6 sampai 11 yaitu arahnya di tengah ya. Jadi tidak perlu diubah, hanya bagian zoom saja yang diubah ya. Nah, nanti jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti ya. Oke, jika sudah, kita bisa lanjut. Kita bisa masukkan satu foto. Kita masih gunakan foto yang sama. Kita paskan ke bagian tanda bit pertama ya. Oke, yang ini. Tepatnya di bagian 6,15 ya. Kita bisa masukkan efek. Kita gunakan efek yang sama seperti sebelumnya. Kita tinggal salin. Lalu kita tempelkan ke foto 12. Nah, di sini kita bisa tambahkan efek ya. Kita masukkan efek satu lagi. Kita menuju ke bagian distorsi web. Kita pilih efek yang upin atau tails. Kita klik. Di sini kita hanya aktifkan bagian mirror ya, dan aktifkan juga bagian offset secara vertikal. Kita bisa beri kunci keyframe. Kita atur offsetnya menjadi 9,175. Lalu kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri embes lagi, kita geser lagi ke kanan yaitu 12,629. Lalu kita tekan, kita pindahkan ke kanan, kita bisa keluar, kita masuk ke bagian move and transform ya. Kita atur bagian zoom, kita bisa beri kunci keyframe, kita pindahkan ke kiri, kita beri embes lagi, kita atur zoomnya menjadi 275. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan, dan nanti jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti ya. Jika sudah, kita bisa geser ke kanan, kita masukkan satu foto lagi, kita gunakan foto yang sama. Untuk durasinya kita bisa atur ya. Kita atur menjadi 7 kotak atau 7 foto. Kita bisa pangkas ke kanan. Setelah itu kita bisa masukkan efek ya. Kita masukkan efek yang sama seperti sebelumnya. Kita tinggal tempel efek. Oke, seperti ini. Kemudian kita tambahkan stroke ya. Kita klik yang border dan bayangan. Kita aktifkan stroke-nya. Untuk ketebalan stroke-nya yaitu 4,0. Untuk warnanya kita atur menjadi putih. Kita kembali. Nah, kemudian kita bisa duplikat fotonya ya. Kita klik foto, lalu klik yang lapisan 2 ini. Kita gandakan satu layar. Kemudian kita bisa pangkas ya.
kalian bisa pangkas fotonya sesuai dengan tanda bit. Kita pangkas ke kiri. Oke, seperti ini. Kita klik foto yang kedua, masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom ya menjadi 766. Kemudian kita pindahkan ke depan. Kita klik yang garis 3 ini. Kita pindahkan ke atas ya. Dan nanti fotonya akan di depan. Setelah itu kita duplikat lagi fotonya. Kita pangkas foto yang ketiga. Kemudian kita masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom ya menjadi 865. Lalu kita klik yang spin. Kita atur menjadi 45 derajat. Kita kembali. Kita pindahkan ke depan sama seperti sebelumnya. Oke, seperti ini. Kalau belum pas berarti kita bisa perkecil lagi ya ukurannya. Jadi lebih kecil dari foto kedua. Kemudian kita duplikat lagi. Kita pangkas. Kita masuk ke bagian move and transform. Kita atur zoomnya menjadi 588. Lalu masuk lagi ke bagian spin. Kita kembalikan 0 derajat ya. Nah, kalian bisa ikuti. Jika sudah, kita bisa duplikat lagi. Masih lakukan cara yang sama ya. Jadi kalian bisa ikuti. Untuk ukurannya kalian bisa sesuaikan di layar ini. Nah, untuk foto yang terakhir ini kita bisa masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom. Kita perkecil lagi. Oke, kira-kira 190 px. Lalu kita bisa beri kunci keyframe. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri. Lalu kita beri canvas lagi. Kita zoom foto ya menjadi satu layar. Lalu kita tekan. Kita pindahkan ke kanan. Dan nanti jadinya seperti ini. Nah, kalian bisa ikuti ya. Jika sudah menambahkan foto, kita bisa masukkan efek bagian foto ya. Oke, setelah itu kita klik foto. Kemudian kita masuk ke bagian efek. Kita tambahkan efek. Lalu kita bisa menuju ke bagian move and transform ya. Kita pilih efek yang ombang-ambing atau oscillate. Kita bisa setting. Kita atur bagian sudut menjadi 0,00. Kemudian kita atur bagian frekuensi menjadi 0,95. Kemudian bagian magnitude kita bisa beri kunci keyframe ya. Kita beri icon plus. Kita atur magnitude-nya menjadi 294,41. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri. Lalu kita bisa beri icon plus lagi. Kita atur lagi magnitude-nya menjadi 1,00. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Kita kembali. Lalu kita bisa tambahkan efek lagi. Kita tambahkan efek. Lalu kalian bisa menuju ke bagian warna dan cahaya. Kita pilih yang paparan gamma ya atau exposure. Kita bisa beri kunci keyframe. Lalu kita fullkan ke kanan. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri. Kita beri canvas lagi. Kita kembalikan seperti semula, yaitu 0,00. Kita bisa kembali lagi. Kita tambahkan efek lagi. Kalian bisa menuju ke bagian opacity. Kita pilih yang berkedip atau blink.
kemudian kita klik, kita bisa fullkan ke kanan, kita kembali, kita bisa masukkan efek lagi ya. Kita menuju ke bagian distorsi web, pilih efek yang Mubin atau Tails. Untuk bagian ini kita hanya aktifkan saja bagian mirror dan bagian offset secara vertikal. Kita bisa atur bagian offsetnya, kita bisa beri kunci keyframe. Kita atur titik yang pertama yaitu 1,535. Kita bisa beri icon plus, kita bisa tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri icon plus lagi, kita geser lagi ke kanan, kita atur menjadi 7,156. Kita bisa tekan, kita pindahkan ke kanan, kita kembali. Setelah itu kita bisa salin efeknya ya. Kita klik foto, masuk ke bagian efek. Sebelum salin efek kita bisa nonaktifkan bagian berkedip ya, yaitu kita klik saja bagian tanda mata ini. Oke, seperti ini. Lalu kita bisa salin efek. Kemudian kita tinggal tempelkan ke semua foto ya. Nah, jika sudah semuanya ditempelkan efek, kita bisa kembali yang tadi. Oke, yang ini. Kemudian kita bisa geser ke kanan sedikit, kira-kira di bagian foto kedua ya. Nah, dari foto kedua sampai ke 4 kita bisa ubah tampilannya. Kita klik foto yang kedua, lalu masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom ya, kita bisa atur menjadi 480 px. Kemudian kita bisa klik yang paling atas ini. Jadi kita akan buat foto mirror berjalan ya. Kita bisa beri kunci keyframe, lalu kita bisa tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri icon plus lagi, kita pindahkan titik hijau ini ke kiri ya. Oke, seperti ini. Kita tekan titiknya, kita pindahkan ke kanan, dan nanti jadinya seperti ini. Dan nanti akan berjalan ya. Kemudian kita lanjut ke foto ketiga dan 4. Kita masih lakukan cara yang sama, cuman arahnya berbeda ya. Untuk zoomnya masih utuh, yaitu 480 px. Lalu bagian paling atas ini kita bisa beri kunci keyframe dulu. Kita tekan, kita pindahkan ke kiri, kita beri icon plus lagi, kita geser fotonya ke kanan, kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Nah, kira-kira seperti itu ya. Untuk foto keempat juga sama, kita masih lakukan cara yang sama. Nah, kemudian bagian foto kelima ini kita bisa klik, lalu masuk ke bagian move and transform. Kita bisa atur zoomnya menjadi 480 px. Di bagian zoom ini kita bisa beri kunci keyframe ya. Kita beri icon plus, kita geser titiknya ke kiri, kita beri icon plus lagi, lalu kita bisa zoom fotonya sampai satu foto ya. Oke, seperti ini. Kita tekan, kita pindahkan ke kanan. Nah, kalian bisa ikuti ya. Oke, jika sudah kita bisa klik bagian foto kelima. Kita bisa masukkan lapisan foto. Kita masukkan lapisan foto yang sudah dihilangkan backgroundnya ya. Yaitu kita masukkan foto yang sama seperti sebelahnya. Oke, yang ini. Kita masuk ke bagian icon plus. Kita masukkan fotonya. Oke, yang ini. Kita bisa pangkas sesuai dengan tanda bit. Lalu kita bisa klik fotonya. Kemudian kita bisa tambahkan efek ya. Kita tambahkan efek. Kita bisa tempelkan efek yang sama seperti sebelumnya.
Tapi bagian efek ini kita nonaktifkan bagian upin ya. Oke, seperti itu. Kita masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom. Kita atur menjadi 480 px. Setelah itu kita bisa beri kunci keyframe. Kita pindahkan ke kiri. Kita beri canvas lagi. Lalu kita bisa paskan layar. Kita bisa tekan titiknya. Kita pindahkan ke kanan. Nah, kalian bisa ikuti ya. Dan nanti jadinya seperti ini. Oke, kalian bisa ikuti. Kita lanjut ke foto selanjutnya. Foto yang berbeda lagi ya. Kita bisa klik. Lalu untuk foto yang pertama ini kita bisa aktifkan bagian efek berkedip. Oke, yang ini. Kita tinggal klik saja bagian tanda mata supaya tidak ada garisnya lagi ya. Jadi di setiap foto pertamanya yaitu kita aktifkan bagian efek berkedip. Kita lanjut foto kedua. Kita masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom menjadi 480 px. Lalu kita klik yang paling atas. Kita beri kunci keyframe. Kita tekan. Kita pindahkan.
Lalu kita bisa atur menjadi arah sebaliknya ya, yaitu min 45 derajat. Untuk foto yang ketiga juga sama. Kemudian foto yang keempat kita bisa klik, lalu masuk ke bagian move and transform. Kita atur bagian zoom menjadi 480 px. Nah, cukup seperti ini ya, tidak perlu diubah lagi. Kita kembali. Oke, sekarang sudah selesai semua. Dan jika sudah selesai, kita bisa simpan ya. Kita masuk ke bagian icon ini, lalu kita ekspor. Kita tunggu sampai selesai. Jika sudah selesai tersimpan, kita bisa lihat hasilnya. Sekarang kita coba play ya. Nah, kira-kira seperti itu ya hasilnya. Oke, mungkin cukup sekian tutorial dari saya kali ini. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Dan jika ada kekurangan saya mohon maaf ya. Oke, sampai jumpa di video saya selanjutnya.